Ya, Prof, Ya, ini kira-kira masa depan Danau Tondano seperti apa nanti pengembangannya untuk ke depan? oke. Jadi untuk ke depan kalau kita tidak berpikir dari saat ini akan bahaya. Tapi kalau kita berpikir mengumpul semua kemampuan SDM yang kita miliki akan baik sekali. Ada beberapa konsep yang kami bisa tawarkan untuk pengembangan Danau Tondano ini. Misalnya konsepnya apa? Apa saja? Misalnya saat ini kan orang hanya terpikir tentang budaya ikan yang biasa-biasa, eceng gondok, tapi lebih jauh lagi banyak sebetulnya yang bisa kita kembangkan. Misalnya kita memanfaatkan eceng gondok ini, Ya. baik untuk pakan ikan, bisa untuk bikin tali menali, baik untuk energi. Ya. Selain itu juga kita bisa kembangkan budaya ikan yang ekonomis penting, bukan cuma ikan udang juga, karena eh, lobster air tawar yang dihasilkan di Danau Tondano saya pernah beberapa kali kirim ke Bali itu jauh lebih mahal ketimbang yang ada dari Jawa sini, dan mereka permintaan unlimited sebetulnya, bagi kita tidak bisa supply itu. Selain itu juga untuk pengembangan budaya sogili atau sidar itu yang sudah kembangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk memulai ini bagaimana caranya Bu, untuk memulai ini? Tentunya pemerintah harus bekerjasama dengan akademisi, Ya. teman-teman yang punya komitmen, dan juga yang buat akademisi LSM yang punya komitmen itu. Ada beberapa sih yang LSM Danau Tondano, kita akan bicara bersama-sama, kita ketemu pemerintah, baik dia pemerintah NASA maupun provinsi, untuk kita kembangkan. Misalnya becek itu, karena teknologi bisa dimanfaatkan untuk bikin semacam batu-batu bata. Ya. Kita teringat waktu zaman Musa kan, Ya. becek dicampur dengan jerami sudah jadi bata yang sangat kuat. Juga kita bisa gunakan lumpur becek ini untuk jadi atap seng, karena di daerah kita kan banyak gunung berapi. Seng-seng itu cuma rusak kalau pakai semacam genteng dari becek itu, saya kira jauh lebih tahan. Dan banyak banyak hal sebetulnya yang bisa kita. Nah, tadi disinggung oleh Pak Jack untuk pengembangan pariwisata di Danau Tondano. Menurut Prof bagaimana? Luar. Kebetulan saya baru pulang dari Danau Kuming, Peking itu. Saya sempat bawa kapal itu dan lihat mereka cuman sewa kapal ini udah banyak kapal, dan salah satu faktor, dan banyak lagi kita boleh bikin di sana untuk Danau Tondano yang begitu indah. Mengingat kebetulan tahun 95 saya sempat mengukur bersama dengan Profesor bisa terompas itu yang paling dalam 24 meter di daerah Likris itu. Kalau kita mau biarkan dia akan rusak, akan pendangkalan, tinggal nama. Oh, dulu ada Danau Tondano, sekarang udah seperti Danau Tondano seperti itu. Nah, untuk memulai ini untuk kerjasama dengan pemerintah bagaimana Prof melihat? Ya, saya kira pemerintah sekarang kan terbuka soal, saya lihat baik Bapak Bupati maupun Gubernur, untuk kita duduk bersama membicarakan hal-hal untuk bagaimana kira-kira yang baik untuk mengembangkan Danau Tondano. Oke, mungkin Melibatkan masyarakat juga. Oh, jelas itu. Jadi ABG, akademisi, businessman, dan juga pemerintah, jam government di situ. mungkin Pak Jack ada tambahan. Ya, jadi maksudnya kami dari dari Minasaraya, maksudnya dengan ketemu Prof di Jakarta pada malam hari ini, kita membicarakan bagaimana untuk pengembangan dan melibatkan masyarakat untuk Danau Tondano, dan mungkin program tadi mungkin bisa sidat kita bisa ekspor ke luar negeri, Prof. Dan bisa sekali itu. Itu kebetulan sudah 3 kali investor, pembeli atau bayarnya sidat itu sudah datang ke tempat kita. Cuma karena kualitas masih kurang, artinya ya masih belum terlaksana dengan baik. Jadi Oke. mungkin setelah ketemu Prof ini kita dalam persiapan untuk bisa ketemu Pak Gubernur atau Pak Bupati dalam waktu dekat ini untuk kita konsinkronkan Pak Prof ya. Ya. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi Prof? Saya kira cukup untuk Oke. sementara, nanti kita Ya.